Kecamatan Cipari ya. Ini di Jalan Cipari Jenang. Tentunya nanti lewat Cukang Leles. Itu dekat banget dengan rel kereta. Kalau lihat di map ini di daerah Cimaranggas, Kecamatan Cimaranggas, Kabupaten Ciamis. Wih, kalaupun nanjak atau turun gak ketemu yang ekstrim. Halo, apa kabar alhamdulillah kasiro. Tangannya sampai pegel ini sama kakinya. Muter setir sama nginjek rem. Yeh, terus nak. Kurang mana? Oh ya sini. Anu ya bahasa Sunda ya. Itu dari Banjar ya, itu bener-bener udah lewat. Wah, ekstrim banget tuh mah. Pinggiran terus. Rossi harusnya ke sana. Halo semuanya, apa kabar? Gue berharap dan doakan ya semoga semua dalam keadaan baik. Kembali lagi di Adnan 23. Vlog kali ini kami akan share. Kami akan bagikan pengalaman kami melakukan perjalanan dari seperti biasa nih ya, dari kota Sidareja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menuju Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini di depan kita stasiun Sidareja sebagai titik awal lah ya perjalanan kita hari ini. Pertigaan kalau ke kiri ke arah Cilacap, Purwokerto serta kota-kota Cilacap bagian barat ya seperti Gandrung Mangu, Bantarsari, Kawunganten, bisa juga ke jalur selatan via Karangpucung. Kita ke kanan ke arah kota Sidareja ya, bisa juga ke Pangandaran dan Bandung. Ini hari Sabtu tanggal 30 November 2024. Ini jam 10.30 menit. Estimasi waktu perjalanan kita ya 2 jam 43 menit dengan jarak berapa tadi ya, 89 km sekitar segitu. Ke Tasiknya ya, dari Sidareja lewat jalur Cipari Cukang Leles untuk menuju ke jalur selatan. Sebenarnya tadi ke kiri itu juga bisa sih langsung ke jalur selatan lewat rute Karangpucung, cuma kalau lewat sana itu terlalu muter lewat Majenang tentunya kan ya. Kalau ini jalur ini Cipari, nanti kita tembusnya setelah kota Majenang di wilayah Wanerja di Cukang Leles ya kalau aku nggak salah. Jadi cukup memotong dan cukup menghemat waktu gitu teman-teman. Oke, segitu aja dulu teman-teman sebagai opening ya. Nanti kita terus lagi, semoga perjalanan ini lancar dan nggak ada drama. Amin ya robbal alamin. Ini perempatan. Kalau ke kiri itu ke Pangandaran. Ini kayaknya sih kalau dari sini ya, kalau nggak salah sih Pangandaran itu tinggal 33 km. Pelangnya mana ya? Ada tulisan kayak gitu. Ketutupan ya. Kalau Bandung tuh dari sini ke Bandung ya 237 km. Oh, Pangandaran ternyata 37 km dari sini. Kita yang lurus arah Bandung. Di sebelah kanan terminal Sidareja. Ini dia terminalnya nih. Kecil tapi untuk tujuan kota-kota besar ada di terminal ini. Purwokerto, Jogja, Bandung, Jakarta gitu kan. Ini kita menuju ke jalur selatan via Cipari, Cukang Leles. Ini 10.47 menit memasuki Cipari. Ini maksudnya di pusat keramaiannya kota Cipari, Kecamatan Cipari. Cinta padamu setiap hari. Cipari, cinta padamu setiap hari. Iya ya.
Iya, itu istilah kayak gitu dulu sempat viral ya di medsos. Istilah ya kecamatan-kecamatan yang ada di Cilacap. Sempet tahu lah. Oh iya, yang emang Cipari. Yang terngiang emang Cipari. Wanarja Bandung masih lurus. Oh iya, ini ada destinasi wisata air panas Cipari ke kanan. Itu ya salah satu destinasi wisata ya yang jika kita melintas di jalur Cukang Leles nih yang ke kanan. Selamat datang di objek wisata air panas Cipari. Ini pusat keramaiannya ya, pasar Cipari. Ada puskesmas juga di sini. Ada stasiun juga kalau nggak salah sih ya di Cipari walaupun kecil. Salah satu spot ya yang bisa kita nikmati saat melintas di jalur ini ya berupa hutan karet kayak gini, nggak lama gitu tapi ya cukup menyejukkan. Ini kalau di map masih di kecamatan Cipari ya, ini di jalan Cipari Majenang. Di sini jalurnya masih cukup lebar ya, nanti ke depan ada yang lebih sempit lagi. Berbicara destinasi wisata di jalur ini nih, ada ini nih yang ke kanan ke Curug Cisuru nih setelah Alfamart ini. Nah ini ada gerbangnya nih ke kanan. Nah ini ketemu hutan karet lagi kalau nggak salah ya, masuk di kecamatan Wanarja. Nah ini di sini setelah jalur ini nih yang aku maksud, nih jalannya jadi menyempit. Nah ini Ini. yang aku tunggu dulu. Jadi jalurnya sempit nih di sini nih. Juga udah banyak tambalannya ini. Nah ini kan aspalnya juga udahlah jelek kalau aku bilang sih. Jadi kalau jalur Sidarja ke jalur selatan via Cukang Leles di daerah sini ini yang paling kurang nyaman. Nah, sempit ini. Nah ini sempitnya seperti ini. Tapi nggak lama kok. Di sebelah kanan kita ini banyak bangunan-bangunan. Kalau aku bilang sini ya kayak zaman-zaman kolonial Belanda itu. Di sebelah kiri kita rel. Aku berharap sih pas kita melintas di sebelah kirinya itu kereta, tapi kok nggak pernah kesampaian ya. Cilongkrang Wanarja itu dekat banget dengan rel kereta. Harus pelan, apalagi pas papasan gitu. Kayak gini. Kita sudah mendekati ujung jalur Sidarja Cukang Leles ya, masih di kecamatan Wanarja. Ini sebentar lagi masuk ke jalur selatan utama. Jalannya ya udah kembali lebar. Berarti yang di daerah Cilongkrang itu ya yang relatif sempit dan kurang nyaman. Nah lama itulah yang sempit, sebagian besar lebar lah. Ini daerah Cukang Leles namanya kalau nggak salah lah. Ini dia kita masuk ke jalur selatan utama. Yang ke kanan ya ke Jawa Tengah, kota-kota Jawa Tengah. Itu Purwokerto 96 km, Jogja 256, Bandung 216 km ya. Kita ke arah kiri. Nih kita masuk jalur selatan Pulau Jawa ya, atau Jalan Nasional 3. Sekarang 11.15, berarti tadi setengah 10 ya. Berarti untuk dari Sidarja sampai ke jalur utama ini 45 menit. Speed rate kita tadi di 40 sampai 50 km per jam ya, cukup pelan. Ini di jalur selatan ya. Pasar Wanarja. Oh, Pasar Wanarja di sini ya. Ini pusat kotanya alun-alun itu. Oh, ini alun-alun Wanarja ya di sebelah kanan kita nih.
Cilacap tiap kecamatan punya alun-alun. Iya, ya. iya bener. Hampir ya, kebanyakan gitu. Beda kalau kayak kita di mana? Purbalingga ada Karang Moncong nggak punya alun-alun ya, gitu kan. Jam 11.35 menit kita masuk ke Jawa Barat tuh, ada patungnya Tugu ya, ikonik banget itu. Berarti dari Sidareja ke sini ya, masuk Jawa Barat lewat jalur tadi itu sejam 5 menit. Ini kita sudah di Banjar, Jawa Barat. Pukul 11.45 ini kita sudah mau masuk ya ke kota Banjar. Keadaan lalu lintas cukup ramai, di depan nggak tahu ada apa. Sepertinya sih ada truk cukup besar, berjalan pelan gitu. Dan di sini rencana kita berubah dari yang awalnya tadi kita mau langsung ke kota Tasik ya, mengikuti jalur selatan utama ini, menjadi kita pengen cari makan dulu gitu. Tadi istri browsing ya di perjalanan, kira-kira tempat makan atau rumah makan apa yang asik, yang enak gitu di Tasik. Pilihan kita jatuh ke RM Danau Lemona gitu. Nah, karena kita belum tahu ya, klik Google Map itu ternyata kita di depan di simpang Taman Banjar atas ya. Kita diarahkan ke kiri mengarah ke kota Banjarnya. Jadi vlognya yang tadi rencananya di jalur selatan utama ini ya menuju kota Tasik jadi berubah gitu karena kita mau cari tempat makan dulu. Alun-alun Banjar, SRUD Kota Banjar, Stasiun Banjar Pangandaran. Nih ya, keluar dari jalur selatan utama mengarah ke kota Banjar ya, ke pusat kota Banjar. Nih, kalau setahu aku sih ini jalan utama ke Pangandaran dari Banjar atau dari Jawa Barat. Ternyata dari jalur selatan tadi ya, kita diarahkan masuk ke kota Banjar itu cuma sebentar. Ini kita diarahkan lagi ke kanan 200 meter ke kanan, 100 oh iya, meter. berarti alun-alun Banjar ini ya. Oh iya, ini di sini kita diarah. Nih di sebelah kanan alun-alun kota Banjar. Oh, ini pusat kotanya Banjar. Iya, kita jadi tahu nih pusat kotanya Banjar. In 200 meters, continue straight. Iya nih, malah kita jadi tahu nih di kota Banjarnya ini. Bagus ya. Continue for 31 kilometers. Terpak Tasikmalaya, Bandung, lurus. Oh. Indomaret Perintis Kemerdekaan. Berarti ini mungkin di Jalan Perintis Kemerdekaan ya, kota Banjar. Di sebelah kanan kita ada. Kalau di map ya, ini kita masih di Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Dari kita belok ya di alun-alun Kota Banjar itu, wah jalannya asik. Ini ketemu dengan yang berkala kelok, sedikit nanjak. Aku senangnya tuh jalannya halus, markanya juga tegas, walaupun nggak terlalu lebar ya. Ini masih di Banjar teman-teman, Jawa Barat.
jadi tahu ya, baru pertama kali gitu. Desa apa sih? Neglasari. Nah, biasanya kita ke Tasik, Bandung kan lewat jalur itu tadi yang utama. Ini sih oke kayaknya. Oke. Berarti oke banget ya Kota Banjar jalanannya. Sekarang jam 12 lewat 4 menit. Selamat jalan Kota Banjar. Ini berarti kita keluar ya dari Kota Banjar dan masuk ke Kabupaten Ciamis. Kita tadi ngikutin Google Map diarahin ke sini. Ya jangan-jangan kita diikutin ke jalur sini terus ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau jalur sini nih, ini baru pertama lah. Proper ini. It's okay lah, it's okay. Kita nikmati saja perjalanannya. Bolang. Kalau lihat di map ini di daerah Cimaranggas, Kecamatan Cimaranggas, Kabupaten Ciamis. Dari tadi dari Kota Banjar ya, itu jalannya halus teman-teman. View-nya juga cakep ya. Jadi asik banget nih berkendara di daerah sini nih. Namanya Desa Ancol. Desa Ancol. Ini dari Banjar ini masih jalur yang sama tadi tuh. Lewi Keris. Oh, kayak tempat wisata Danaunya di mungkin ya. kanan, iya. Danau atau apa sih? Atau bendungan ya? Iya, bendungan. Tuh, belakangnya. Aduh, tadi kita nggak mampir dulu ya. Ketemu jalan yang lebih lebar lagi teman-teman. Sepertinya baru sampai ini markanya juga belum ada, ini belum dibuat sepertinya. Iya, SD Negeri Ancol. Ini ternyata kita sudah masuk di wilayah Kabupaten Tasik Malaya nih. Di Manunjaya kalau di map, di jalan Manunjaya Banjar ini ya kita. Ini sepertinya kita sudah berada di pusat keramaiannya Manunjaya ya. Ini sebelah kiri kita ada alun-alun. Dan di depan kita diarahkan ke kiri ini setelah masjid ini. Pertigaan ya, apa perempatan Bun? Nggak tahu, pokoknya belok kiri Iya. dalam 400 meter. Iya. Nah, jadi kita di Kabupaten Ciamisnya itu bener-bener Melipir doang. iya, melipir di pinggirannya gitu. Ini. Ini Iya. kayak gini lagi jalannya ya. Continue for 3 kilometers. Aku kira tadi tuh pertigaan besar gitu masuk di jalur selatan, ternyata masih diarahkan ke jalan-jalan seperti ini. Ini jalurnya lebih kecil dari yang dari Banjar menuju Manunjaya ini. Berapa ini continue? 20 kilo wis 20 lewat kilo. jalan kia terus. Oh udah ya, berarti jalurnya udah seperti ini terus ya. Iya. Oke, kita nikmati perjalanannya ke Tasikmalaya, tapi ke Danau Lemona dulu gitu. Malah ketemu hutan bambu. Gelap. Nah, cuma sebentar ternyata. Masih di Kecamatan Manunjaya teman-teman ini. Kalau di map ini di Jalan Raya Manunjaya Salopa Taksinya di Budiman. daerah Cibeber ini. Ada. Ini di depan ketemu trek yang sedikit nanjak sepertinya, tadi ada rambu-rambu seperti itu. Kalau dari tadi sih treknya relatif datar, ini baru ketemu ini nanjak. Mudah-mudahan nggak tinggi. Kaget soalnya dari tadi nggak ada itu, ketemu rambu-rambu nanjak ini berarti ya. Wih, motornya berani banget itu ya.
tipis banget padahal itu sempit. Kebetulan ini di depan kita ada truk, jalan cukup pelan, sepertinya muatannya berat. Nah, jadi kita ini pelan aja nunggu, mau mendahului juga jalannya cukup sempit ini. Kalau aku bilang itu lepas ya, berkelok, terus blind spot juga. Jadi kita tunggu momen yang pas ini untuk mendahului. Sebenarnya sih ini juga sih ya, kalau di belakang kendaraan besar seperti ini, apalagi itu ditanjakan, sedikit berbahaya juga ya. Tapi gimana lagi, mau mendahului ya, yang aku bilang tadi itu terlalu beresiko gitu. Jadi kita tunggu momen yang pas saja. Jaga jarak. Kosong masuknya ya? Mm-mm. Sempit saya. Sabar. Dia ngasih jalan. Iyalah. Pasti bro. Nih baru ketemu dengan yang jalan rusak ini. Dari tadi Kota Banjar. Wow, ayah seneng ini rute-rute seperti ini. Asal jalannya halus, lebar. Dan siang hari, kalau malam ya males. Gelap pasti soalnya nih. Sepi. Continue for 18 kilometers. 18 kalau lihat di map ya, ini sudah di daerah Cinunjang, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini kita ketemu trek yang nanjak lagi ini ya. Di kanan kirinya asik ini, cukup hijau, perkebunan gitu kan. Tapi ini nanjaknya sih nggak begitulah. Ini kalau kalian yang biasa nanjak di daerah Karangbolong ya, Kebumen, ini terhitung aja bukan tanjakan sih. Kita sudah masuk di Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Dari daerah Manonjaya, setelah kita belok ke kiri itu memang rutenya seperti ini, berkelok, perkebunan, permukiman, relatif sempit gitu. Kalau dibilang itu kayak daerah-daerah perbukitan gitulah. Kalau kondisi aspalnya sih masih bagus ini, jarang ketemu jalan-jalan yang rusak. Suasana lalu lintasnya juga cukup sepi menurut aku. Sepi dalam artian jarang papasan gitu. Berapa kilometer lagi? 11. Semangat yuk. Jadi kayak pengalaman baru lah. Gila. Pengalaman baru kita jalan ke Tasik. Daerah sini cukup berkelok. Lah, danau apa lupa lagi tuh namanya? Lemona. Iya, itu aku pikir kalau kita ngetik itu juga kita bakal dilewatin ke jalur selatan, terus tembusnya di ya kota-kota utamanya lah, kayak ke Ciamis terus ke Tasiknya gitu. Ternyata Google Map langsung saja itu kayak ngompas gitu, dari Kota Banjar kita bener-bener dilewatin sama pinggirannya gitu. Yang nggak tahu juga sih ya, ini jalur terdekat atau gimana. Google Map itu biasanya kan ngarahin jalur terdekat sama yang kalau misal ada kemacetan gitu di jalur utamanya. Jadi kita diarahin ke sini. Tapi sih seneng lah ini, kita bener-bener jadi punya pengalaman baru ini. Juga jalannya nggak ekstrim, halus lah. Tadi ketemu yang rusak juga sedikit banget. Bunda mulai tegang ya. Nggak apa-apa. Sebelah kiri kita tebing dan hutan cukup tinggi. Jam
13:25 masih dalam perjalanan dari Kota Banjar menuju Danau Lemona ya, di jalur yang sama. Ini aku nggak tahu sudah sampai di daerah mana atau mungkin masih di wilayah Kecamatan Salopa ya, karena kebetulan mapnya nggak muncul ini. Sepertinya daerah sini susah sinyal gitu, karena daerahnya perbukitan, jadi mungkin sinyalnya susah. Jadi sementara mapnya hilang ini. Tadi juga baru melewati tebing ya, atau bukit yang cukup tinggi. Jadi kita kurang tahu ini di daerah mana. Rutenya sih masih seperti ini, perbukitan, berkelok-kelok, terus kita ketemu yang sepi, ada permukiman lagi gitu. Ya overall sih nggak apa-apa lah, inilah asal siang hari ya. Ini jalannya mulai menurun. Bunda ini mulai jengkel ini dengan rute seperti ini nih. Dari tadi berkelok terus gitu. Kalau aku sih, aku lebih menikmati jalur-jalur yang seperti ini, ekspor di daerah yang seperti ini. Nggak bising gitu, pemandangannya bagus, adem, tapi dengan catatan ya jalurnya masih bagus, nggak rusak gitu. Kalaupun nanjak atau turun nggak ketemu yang ekstrim. Halo, apa kabar dalam diri Kasiro? Tuh terlalu masuk ke dalam tuh. Ya aku juga nggak ngelakson, sana juga nggak ngelakson ya. Menurutku itu terlalu ke dalam itu. Harusnya ada mirrornya ya. Nggak ada dana. Spot jantung. Nggak apa-apa. Tenang. Kalau jalan kayak gini ini sesama pengendara ini sesama waspada. Nah, untung kirinya nggak ada batu atau langsung tebing. Jadi masih ada space sedikit buat menghindar. Klakson. Ada Chevy. Tak kira kijang. Emang Warnanya taman safari. warnanya Tapi kok kira bayi ya? iya ya, sekilas gitu Queen ya, masih kecil soalnya ya, masih seukuran kijang. Ini apa, Tuh. tangannya sampai pegel ini sama kakinya, puter setir sama nginjek rem, kadang sering nginjek rem gitu. Kondisi jalannya sih ya overall dari tadi emang bagus sih ya, cuma kurang rapi aja gitu, kanan kirinya Klakson aja lah. ditumbuhi rerumputan ya. Jadi ini nggak ada garis pinggirnya, atau ada ini nggak kelihatan garis pinggirnya, nggak jelas gitu karena itu rerumputan, karena pepohonan. Terus markanya juga nih udah nggak kelihatan. Itu aja sih. Kalau kondisi jalannya sih masih cukup nyaman untuk dilewati ini. Bagus ini, ketemu hutan-hutan karet. Cakep ya. Dalam sebelah kanan. Itu yang kayak suara yang masih lagi kemah. Nih masih berdamai dengan tikungannya. Wih, ini viewnya bukit. Oh, lesehan Bukit Saga. Wih, nggak makan sini aja nih, viewnya bagus nih. Enggak. Tapi nggak ada parkiran roda 4-nya. Tuh masih ada tumbuh-tumbuhan pakisan, berarti Pelan ya, speed. sini emang dulunya nih belantara ini. Yo, 1,9 km lagi. Oke, kita nikmati. Tujuan kita emang Salopa. Agak mual kok. Kebanyakan ikung. Kalau aku agak pegel. Ini ada apa ini? Kasih duit apa ya? Gih, turun nak. Kalau turun murang mana? Oh ya sini, anu ya bahasa Sunda ya. Ayah lupa. Ini sini apa sih harusnya ngomongnya? Nuhun. Oh nuhun ya. Itu tapi
tahu kok itu mangga gitu. Oh iya, harusnya terima kasih atau nuhun gitu ya. Nuhun Kang. Udah tua Kang. Apa Ki? Aki. Itu kan kayak gitu kan ngacok kan motornya kan, kita di jalur kita loh. Wah, jalurnya asik banget guys. Cuma harus waspada nih. 900 meter belok kiri. Cikotomas Tasikmalaya ke kanan, Tasikmalaya Cikotomas ke kiri. Ini 100 meter belok kiri. Turn left. Oke. Nah ini jalan raya, harusnya kita lewat jalan itu. Iya. Bukan jalan yang jalur selatan, bukan juga ini. Ini udah nih sekilo nyampe. Nah, kemungkinan kita lah nanti kalau menuju Tasiknya lewat jalan ini terus Tapi kayaknya besar. belok-belok juga ya. Ini nggak se ekstrim tadi. Gak apa-apa, kadang untuk sesuatu yang indah, yang estetik harus perlu perjuangan. Di map ya, ini di sebentar di Mandalahayu, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, teman-teman. Itu yang ada orang itu apa ya? Ke kanan 200 meter. 200 meters. Turn right. Ada tikungan, ada pertigaan. 100 meter. Oh ini Destination. Danau Lemona. Seperti ini tuh. Oh iya, Danau Lemona. Your destination is on the Akhirnya left. kita sampai. Astagfirullah. Alhamdulillah ini ya, akhirnya sampai juga di Danau Lemona. Sekarang jam 13.29 menit. Sebelah sana. Berarti kalau dari Banjar tadi ya ke sini membutuhkan waktu sekitar 1 jam 45 menitan ini. Lewat tadi ya jalur Manonjaya, Gunung Tanjung, Salopa, daerah perbukitan yang berkelok-kelok ya jalurnya. Saking berkeloknya itu istri ya sampai mengatakan kalau jalur itu tuh mirip rambut kusut jika dilihat di map gitu. Tapi asik sih. Danau Lemona nih teman-teman ya. Bukan tujuan utama kita ke Tasik. Kita kesini cuma ya mampir lah ya, mau makan gitu. Ini di area parkirnya cukup luas ya. Sini. Dari jalan besar ini jalan besar apa itu teh? Jalan Raya Salopo, Danau Lemona, Serang. Nah, itu. Nih, jalannya cuma ini pun kalau ke sana. Ini daftar menunya nih. Cukup lengkap. Ini icon ya dari RM Lamona ini. Sebenarnya sih mungkin bisa ya muter lewat sana, tapi kita pengen nyobain ngerasain ini. Punten kita. Tuh. Hah? Di situ aja lah nanti fotonya. Iya, kita sudah sampai di ujung jembatan gantungnya ya. Kalau aku bilang sih cukup bergetar kalau lewat sini tuh. Aku pikir kalau terlalu banyak orang ya, ini bener-bener getarannya mungkin lebih gitu. Seru tapi ya. 100 meter ada ya tempat-tempat kayak gini nih, meja-meja ya untuk makan. Cantik menurutku tempatnya sih, estetik bener. Nggak nyesel gitu kesini. Lagi nunggu
pesanan makanan ya. Ini danaunya tuh. Jembatan gantung ya yang tadi kita lewati, cukup panjang. Suasananya sih menyenangkan menurut aku. Mungkin menu makanannya nih ada ikan yang dipelihara, jadi kalau ada yang pesen baru ditangkap gitu terus dimasak, jadi pasti masih seger. Ternyata di sini itu ada tempat nginepnya yang kayak gini nih. Ini penginapan ini. Untuk tempat makannya sih cukup luas ya. Tuh di sana sampai sana itu. Ini kalau yang ini penginapan. Terus yang kita tempatin ini juga sebenarnya penginapan. Bisa dibilang ini terasnya. Kebetulan lagi kosong. Jadi dibolehin kita makan di sini gitu. Coba masuk lihat ruangannya kalau boleh. Hah? Coba nanti kalau boleh ya. Kita izin dulu lah. Jalur Gunung Tanjung ya yang iya. Soalnya kita pakai Google Map dari Banjar lewat sini, tepian sini terus. Nih kita diizinin masuk ya, lihat sebentar sama masnya. Oh iya ya, paling lebih ngejar ke Pangandaran ya. Ini kondisinya teman-teman cukup bagus sebenarnya tuh. Ini kamarnya. Juga sama. Ini kamar mandinya plus ini. Plus. Iya, ini lebih cocok kayak kalau bawa keluarga besar gitu ya Mas ya. Ini kan kalau ada yang mau nikah, misalkan mau cocok nikah ke orang Tasik misalkan dari sini. Oh, ini kamar yang satunya. Bagus ya? Oh, iya, bagus sih ya. Nuansa etniknya terasa ini. Ini range harganya di berapa Mas? 750 Pak per kamar. 750 Per kamar. per kamar ya. Atau breakfast buat 4 orang pagi-pagi. Oh plus breakfast. Kalau makan mah tadi yang tadi. Oh iya iya. Ya ini cocok kalau untuk keluarga. Tadi range harganya 750 per kamar ya. Per kamar nih, TV-nya juga cukup besar nih. Tasik kotanya nggak seperti itu ya. Itu dari Banjar ya, itu bener-bener udah lewat Wah, ekstrim banget itu mah. pinggiran terus. Rossi harusnya ke sana. Kita orang Purbalingga udah biasa. Iya. Ya, mari Pak. Ya terima kasih Mas, terima kasih. Ikan apa pun? Gurame ya. Tuh besar banget. Ada mendoan, sambal biasa ya sama itu jus. Untuk ininya sih teh udah termasuk ini paket gitu, free. Nih kita makannya sambil lihat, wow pemandangan danaunya ya. Ini mendoan sini bentuknya kayak gini ya Bun ya? Kayak yang di itu ya. Iya, kayak yang di Wonosobo ya, yang tempe kemul itu ya. Wah ini ikannya pasti masih fresh ini. Oke yuk. Mari kita makan. Rasa gimana Bun? Enak lah ya? 8 lah, enak. 8 dari 10 ya? Iya. Dan aku paling seneng tuh ininya. Mendoan. Malah mendoannya. Aku tuh seneng tipe mendoan yang banyak ininya nih. Banyak tepungnya. Harga ini tadi ya porsi besar ininya apa? Ikan 1 kilo. Ikan gurame 1 kilo, gura- 110. Gurame 1 kilo ya. 100? 10. Mungkin kalau ini 10. beratnya lebih dari 110 ya harganya lebih. Mendoan Ini 12.000. mendoan 12.000 isinya 5. 6. 6. 5 apa 6 itulah. Ini bala-bala 6.000 isi 3 ya. Kalau jus-jus kayak gini sih 12.000. Ini jus apukat sama jus sirsak. Oh ya nasinya 6.000. Harga ya inilah masih normal. Worth it lah. Tuh ada yang melintas di jembatan gantungnya tuh. (15-14 menit) kita meninggalkan rumah makan Danau Lemona. Turn left. Continue for 1 kilometer. Nih dari sini kita baru akan menuju ke kota Tasik. Ditanya ke Tasiknya mau ngapain sih? Ya sebenarnya cuma mau main gitu. Kita daripada gabut gitu di rumah,
pengen jalan-jalan ke Tasik itu aja sih. Ada tujuan atau menuju ke destinasi wisata tertentu gitu di Tasik, cuma jalan-jalan biasa aja, main. Menuju Tasikmalayanya ini ya di Jalan Raya Salopa Papayan ya, kalau lihat di map ya. Masa kayak diarahin ke jalan tadi lagi? Nggak mau lah, berkeloknya itu kalau nanjaknya sih enggak nanjak, enggak itu kalau jalur yang tadi itu 1 jam ya dari sini ya. Oke, Google Map kembali. Ya gimana ya, orang kita nggak tahu jalannya gitu. Harusnya ini jalan ini, yang ini tinggal lurus. Oke teman-teman, nanti dilanjut lagi kalau sudah mau ke kota Tasiknya ya, karena ini baterai juga kebetulan kamera mau habis tuh. Terus rutenya juga mungkin seperti ini ya, kecuali kalau nanti ketemu hal-hal yang menarik, pemandangan yang menarik gitu. Ini tadi ketemu tanjakan lumayan ini ya, walaupun gak panjang, dari Danau Lemona tadi ke arah kota. Google Map mengarahkan ke jalan yang tadi itu, yang kayak rambut kusut. Tapi kita nggak mau sampai bunda ke Google Mapnya udah sana sendiri. Dan begitu kita masuk ke jalur ini ya, biru aja, nggak disalahin gitu. Suruh melaju berapa tadi? 30 ya. Kalau ini kan 30 kilo, tadi kalau ke arah sana 24. Memang lebih dekat lewat sana berarti. Oh, lebih dekat lewat sana ya. Beda 6 kilo lah ya. Iya, pantesan biarin di sana. Terus tadi juga lihat bus 3/4 masuk sini, berarti kan ini jalur utamanya lebih rame. Tuh sini juga sebenarnya kayak gini, banyak tikungan seperti Tapi kan ini lebar, Iya, guys. Nih ada bus jurusan mana ya? Buniasih. Cumi darat. Cumi darat. Racunnya sampai masuk mobil. Ini loh yang aku Lagi nih, bilang kemarin. Tasik, Cikatomas, Tawang, Cijulang. Loh, sampai Cijulang sih? Iya, dari Cijulang sampai sini Tasik. Nanti bisa ke Pangandaran ya kalau ke Cijulang jalur ini. Sungai, guys. Lihat di map ya, ini sudah di daerah Papayan, kecamatannya Jatiwaras, Tasikmalaya. Di depan sepertinya ada pertigaan. Nah, ini Cipatujah Pamijahan ke kiri, Tasikmalaya kanan. kanan. Wah, kita berarti emang posisi ini udah jauh dari pusat kota Tasik ya, belum cuma ketemu dengan jalur yang ke arah Bandung itu, Bandung itu belum ketemu. Ya, Turun. Tadi Cipatujah ya, kalau yang ke Iya, arah kiri. sebaliknya kiri ya. Pamijahan. Pamijahan ya. Apa? Apa tempat wisata? Pamijahan tuh sepengetahuanku kayak tempat ziarah apa ya? Oh, ziarah. Kayak ada wisata religi gitu. IB. Di map ya, ini sudah masuk di Jalan Raya Tasikmalaya Karangmunggal atau Jalan Raya Sukaraja. Ya, ini ya, kita lewat jalur ini nih. Alhamdulillah ketemu jalan seperti ini. Kalau tadi kita ngikutin map dari Salopa menuju Tasikmalayanya lewat jalur berangkat lewat Gunung Tanjung ya, masih berkelok-kelok. Ini sudah enak ini jalannya ini. Ini ada SPBU besar. Sukaraja. Nah, ini lurus terus sampai 8,4 kilo. Oh, berarti lurusnya masih jauh ya. Yuhu. Oke, tapi ini rame ya. Mana Pusat kotanya Sukaraja, Maibi. Sukaraja. Ini di daerah
Uruk, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Asik banget berkendara di sini nih. Jalannya lebar, halus, gitu kan. Pemandangannya bagus ini di kanan kita kayak ada hutan-hutan ya. Banyak pepohonan besar dan tinggi ini. Di tempat wisata atau bukan ya? Nggak tahu. Ya kalau ada bacaannya apa ya berarti lagi wisata, kalau nggak ada ya bukan. Kayak kemarin kita ke Pulau Nusa Kambangan sampai sana, ternyata cagar alam gitu. Gak tahu asli, kurang piknik ternyata. Bukan, ini kayaknya cuma pohon-pohon gede aja. Tapi bagus ya, Bagus. Indang. Syahdu, banyak pohon di kanan kiri. Rasa kayak di taman safari. Masih di daerah Uruk di Kecamatan Kawalu ya. Ini memang dari tadi nih, di daerah sini tuh adem, pemandangannya view-nya hijau gitu, kanan kirinya banyak pepohonan besar. Sabar bush, rapat bush, depan bush. Jalannya masih halus, asik ini menuju Tasikmalaya. Kondisinya lagi ramai ya. Kalau sepi ini asik banget ya, walaupun sepi kita juga nggak bakal ngebut sih, tapi ini asik ini. Jam 4 lebih 8 menit sudah sampai di kota Tasik tuh ya, masih di papan petunjuk pusat kota lurus ya, berarti hampir 1 jam lah ya dari Lemona. Kita akhirnya tembus juga ini di jalur selatan yang utama, ini ke kiri ke Bandung Garut. Kita diarahinnya Pusat kota. iya ke pusat kota. Hari ini beruntung ya, nggak hujan. Soalnya akhir-akhir ini kalau sore itu hujan. Padat juga ternyata kota Tasik ya. Ya kan pusat kotanya ini, Beb. Jalan Perintis Kemerdekaan Tasikmalaya ini. Bacanya pas di Jalan Perintis Kemerdekaan terus ya. Tadi di Banjar juga gitu pas ya. Iya, suaranya tuh. Baik semuanya, sekarang pukul 16.28 menit. Ini kita sudah sampai di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini di Asia Plaza Kota Tasik. Sesuai judul ya. Adnan vlog kali ini aku cukupkan sampai di sini aja. Perjalanan kali ini bagi aku menarik sih ya. Cuma ada perubahan aja. Awalnya aku ingin ngevlog di jalur selatan dari Cilacap sampai Tasikmalaya ya, full lewat jalur selatan. Tapi kita tadi malah muter dulu sampai daerah Salopa. Itu di luar prediksi. Tapi overall bagi aku sangat menyenangkan. Aku jadi tambah pengalaman gitu. Jadi tahu rute-rute pinggiran Banjar, Kota Ciamis, Kota Tasik gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Ini udah sesuai tujuan kita. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf ya bila ada kata atau penulisan yang salah dalam video ini. Sampai jumpa lagi di Adnan Vlog berikutnya. Adnan 23 undur diri dulu. Bye bye.